Selamat pagi semua. Saya ingin membahas tentang logika penemuan ilmiah dari Karl Popper. Ini menarik ya, karena beliau adalah tokoh penting dalam ilmu pengetahuan. Yang akan saya bahas adalah apa yang dimaksud dengan logika induktif. Ini adalah sesuatu yang beliau sanggah nantinya gitu ya. Eh, Lalu apa bedanya induktif dengan logika Popper? Kemudian juga ada yang dibahas juga oleh Popper adalah psikologisme dari perspektif Popper. Kemudian beliau melakukan pengujian deduktif terhadap teori-teori. Dan ada persoalan demarkasi yang selanjutnya menjadi pemikiran beliau. Kemudian experience as a method, ya, pengalaman sebagai metode. Kemudian falsifiability atau falsifiabilitas sebagai kriteria dari demarkasi. Ini adalah gagasan sentral dari Karl Popper. Kemudian juga persoalan empirical basis, dasar empiris yang dibahas oleh Popper. Kemudian beliau juga mengelaborasi tentang objektivitas ilmiah dan keyakinan subjektif. Apa aja tentang itu yang menarik untuk kita lihat pada kesempatan ini. Saya akan elaborasi untuk Anda semua. Karl Popper dikenal sebagai pengkritik logika induktif. Ya, jadi eh, beliau adalah pengkritik logika induktif. Karl Popper juga mengusulkan logika penemuan ilmiah atau logika pengetahuan. Pernyataan bahwa logika penemuan ilmiah identik dengan logika induktif, yakni dengan analisis logis terhadap metode induktif, itu adalah sesuatu yang disanggah oleh Karl Popper. Pandangan itu dianut oleh kaum empiricist atau positivis, terutama yang dipengaruhi oleh Francis Bacon dan kemudian dikembangkan oleh Rudolf Carnap serta para anggota Vienna Circle. Nah, pada kajian kali ini saya merujuk kepada buku The Logic of Scientific Discovery dan Popper menolak pandangan-pandangan tersebut, begitu ya. Yang dimaksud dengan induktif, logika induktif adalah cara memperoleh teori dari banyak data atau observasi. Contohnya, misalnya seseorang melakukan pengamatan terhadap 1.000 burung gagak, semuanya berwarna hitam. Kemudian membuat kesimpulan, semua burung gagak berwarna hitam. Artinya, ilmuwan bergerak dari kasus-kasus khusus, kemudian melakukan generalisasi. Ini yang disebut dengan induksi. Menurut Popper, tidak ada jumlah observasi yang dapat membuktikan suatu teori benar untuk selamanya. Misalnya, selama ratusan tahun, semua angsa yang ditemukan di Eropa warnanya putih. Maka orang bikin kesimpulan semua angsa warnanya putih. Tetapi ketika ditemukan angsa hitam di Australia, teori itu langsung gugur. Artinya 1.000 bukti tidak pernah membuktikan teori benar. Tetapi satu bukti yang bertentangan membuktikan teori salah. Ini yang namanya falsifikasi. Kemudian eh, Popper juga mengatakan bahwa ilmu tidak berkembang melalui induksi, tapi melalui proses, ya. Jadi bukan induksi yang
dia sarankan. Tapi prosesnya pertama adalah ada masalah, ada fenomena yang belum dapat dijelaskan. Kemudian langkah kedua adalah ilmuwan membuat dugaan atau conjecture. Conjecture. Teori itu tidak berasal dari penumpukan fakta semata, tapi dari kreativitas, intuisi, atau imajinasi, begitu. Kemudian langkah ketiga, teori itu diuji secara ketat. Ilmuwan itu justru berusaha mencari kesalahan dari teori tersebut, begitu. Langkah keempat, kalau teorinya gagal, maka ditolak. Kalau lolos, teori tersebut belum terbukti bersalah, bukan terbukti benar. Disinilah Popper memberikan kritik. Dia bilang yang seharusnya dianalisis bukanlah bagaimana mengumpulkan bukti yang mendukung teori, tapi bagaimana suatu teori dapat diuji secara logis sehingga berpotensi dibantah. Jadi dengan kata lain, bukan bagaimana membuktikan suatu teori benar, tapi bagaimana menunjukkan bahwa teori itu salah kalau memang salah. Contoh sederhana adalah kalau seorang peneliti bilang begini, semua mahasiswa yang belajar dengan teknologi AI punya IPK tinggi. Jadi pendekatan induktifnya adalah dapetin 500 mahasiswa, IPK-nya tinggi, lalu menyimpulkan teori benar, dan kata Popper itu belum cukup. Yang harus dilakukan adalah mencari kasus yang membantah teori. Misalnya, ada mahasiswa yang belajar dengan artificial intelligence, tapi IPK-nya jelek, rendah. Kalau ditemukan satu saja contoh yang valid dan teori memang mengatakan semua, maka teori tersebut harus direvisi atau ditolak. Jadi, perbedaan antara logika induktif dan logika Popper kita bisa lihat seperti ini. Logika induktif itu berangkat dari observasi. Logika Popper berangkat dari hipotesis. Kemudian logika induktif mengumpulkan bukti pendukung. Logika Popper mencari bukti penyangkal. Logika induktif melakukan verifikasi. Logika Popper melakukan falsifikasi. Kemudian fakta menghasilkan teori. Popper teori diuji dengan fakta. Logika induktif tujuannya membuktikan teori. Logika Popper tujuannya adalah menguji ketahanan teori. Mari kita lihat hubungannya dengan penelitian komunikasi misalnya. Kita mau meneliti bagaimana dominasi algoritmik TikTok. Pendekatannya induktif, induktif ya. Wawancarailah 30 pengguna TikTok. Semua merasa algoritma memengaruhi perilaku. Ini menyimpulkan bahwa algoritma mendominasi semua pengguna. Kalau melihat dari pendekatan Popper, menyusun hipotesis, misalnya algoritma TikTok mengurangi otonomi pengguna dalam memilih konten. Lalu secara aktif mencari pengguna atau kondisi yang bisa membantah hipotesis tersebut. Misalnya pengguna
yang ternyata pengguna itu bisa atau mampu mengendalikan rekomendasi algoritma melalui strategi penggunaan tertentu. Kita akan cari tahu nih apa saja strategi penggunaan tertentunya. Jika hanya bukti, jika ada banyak bukti menyangkal ditemukan, maka hipotesisnya harus direvisi. Ketemu nih bukti-bukti yang menyangkal nih. Maka hipotesisnya bahwa algoritma TikTok mengurangi otonomi pengguna dalam memilih konten harus direvisi. Kalau belum ditemukan, maka hipotesis hanya dapat dikatakan bertahan dari pengujian, bukan terbukti benar. eh Lalu berikutnya, kajian lain yang penting dari Karl Popper adalah psikologisme. Penghapusan psikologisme atau elimination of psychologism. Menurut Popper, penghapusan psikologisme adalah bahwa filsafat ilmu tidak seharusnya menjelaskan bagaimana ide ilmiah muncul dalam pikiran ilmuwan, tapi bagaimana ide itu diuji secara logis. Jadi psikologis kan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Nah, jadi dia meng- menghapus psikologisme. Filsafat ilmu tidak menjelaskan bagaimana ide ilmiah muncul dalam pikiran ilmuwan, tapi bagaimana ide tersebut diuji secara logis. Psikologisme adalah pandangan bahwa logika atau pengetahuan dapat dijelaskan berdasarkan proses mental atau psikologis dari seseorang. Misalnya pertanyaannya begini, bagaimana seorang ilmuwan mendapatkan ide? Apa yang dirasakan ketika menemukan teori? Apakah penemuan terjadi karena intuisi, mimpi, kreativitas, atau pengalaman pribadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masuk pada wilayah psikologi, bukan logika ilmu. Mengapa Popper ingin menghapus tuh tadi psikologisme? Mari kita lihat, sebelum Popper, banyak filsuf ilmu berusaha menjelaskan asal-usul teori ilmiah. Popper bilang bahwa pertanyaan tersebut tidak penting bagi filsafat ilmu. Menurutnya, tidak masalah dari mana teori berasal. Yang penting adalah apakah teori itu dapat diuji secara kritis. Misalnya, Isaac Newton dapat inspirasi setelah melihat apel jatuh atau kisah yang dikenal sama orang ya. Meski itu tidak pasti akurat begitu. Auguste Kokule mengaku mendapat ide struktur cincin benzena dari mimpi tentang ular menggigit ekornya. Seorang peneliti modern bisa saja dapat ide saat mandi atau lagi jalan-jalan, lagi ngelamun begitu. Tapi bagi Popper, asal ide tersebut tidak memengaruhi status ilmiahnya. Nggak apa-apa. Yang menentukan apakah suatu teori bersifat ilmiah adalah apakah teori itu dapat diuji atau berpotensi untuk dibantah. Falsifiable. Jadi Popper membedakan dua hal. Satu, konteks discovery, konteks penemuan. Ini kaitannya dengan bagaimana ide muncul, kreativitas, intuisi, pengalaman pribadi, proses berpikir ilmuwan,
Menurut Popper, ini adalah wilayah psikologi, bukan logika ilmu. Nah, sementara konteks of justification atau konteks pembenaran atau pengujian yang disarankan oleh Popper, ini hubungannya dengan bagaimana teori diuji. Apakah bukti mendukung atau membantah? Apakah argumennya logis? Apakah teori dapat difalsifikasi? Ini yang jadi perhatian utama filsafat ilmu menurut Popper. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana ya. Bayangkan dua orang peneliti. Peneliti A dan peneliti B. Peneliti A dapat ide setelah baca 200 jurnal. Peneliti B dapat ide saat mimpi. Menurut Popper, nggak ada bedanya. Yang penting adalah apakah hipotesis mereka jelas? Apakah dapat diuji? Apakah dapat dibuktikan salah jika memang salah? Asal-usul ide tidak menentukan kualitas ilmiahnya. Jadi dari mana saja boleh. Analoginya, bayangin seorang bilang, saya menemukan rumus matematika karena dapat ilham. Seorang matematikawan tidak akan bertanya, gimana ilhamnya itu datang? Tapi, apakah pembuktiannya benar? Ini inti dari penghapusan psikologisme. Jadi Popper ingin menjadikan filsafat ilmu sebagai disiplin yang objektif. Jika ilmu bergantung pada kondisi psikologis ilmuwan, maka ilmu menjadi subjektif. Sulit dievaluasi secara rasional. Tidak ada standar umum untuk menilai teori. Sebaliknya, dengan memisahkan proses penemuan dari proses pengujian, teori itu bisa dinilai oleh siapapun berdasarkan argumen dan bukti, bukan berdasarkan siapa yang mengemukakannya atau bagaimana ide itu muncul. Oke, berikutnya, Karl Popper membahas tentang pengujian deduktif terhadap teori-teori. Deductive testing of theories. Ini adalah pendapat dari Popper, bukan induktif tetapi deduktif. Maksudnya, teori tidak dibangun melalui induksi dari fakta-fakta, tetapi diuji dengan menarik konsekuensi logis atau deduktif dari teori tersebut, lalu membandingkannya dengan kenyataan. Apa itu deduktif? Deduktif adalah penalaran dari yang umum menuju yang khusus. Jadi yang gede dulu ke yang kecil, deduktif. Bentuk sederhananya premis umum, semua logam memuai jika dipanaskan. Ke kasus umum, besi adalah logam. Jadi kesimpulannya, besi akan memuai jika dipanaskan. Kesimpulan tersebut diturunkan secara logis dari teori umum. Bagaimana tuh Popper menerapkannya pada ilmu? Jadi menurut Popper, ilmuwan pertama-tama menyusun suatu teori atau hipotesis. Misalnya, algoritma TikTok mengurangi otonomi pengguna. Ini masih berupa teori. Dari teori ini, peneliti kemudian mendeduksi premis prediksi-prediksi yang seharusnya benar jika teori tersebut benar. Misalnya, jika teori benar, maka pengguna akan sulit menemukan konten di luar rekomendasi algoritma. Pengguna cenderung mengkonsumsi konten yang homogen. Sebagian besar pengguna akan mengatakan bahwa mereka terbawa oleh rekomendasi FYP, for your page.
Prediksi-prediksi inilah yang diuji dengan data. Kenapa disebut pengujian deduktif? Karena alurnya dari teori ke prediksi ke observasi, bukan observasi ke teori. Jadi bedanya adalah kalau induksi mengamati banyak fakta lalu menyusun teori. Sementara Popper dari proses deduksi menyusun teori lalu menurunkan prediksi lalu menguji dengan fakta. Lalu pertanyaannya, kenapa teori itu harus diuji? Popper bilang bahwa teori yang baik harus berani mengambil risiko salah. Misalnya teori bilang, semua pengguna TikTok kehilangan kemampuan memilih konten. Maka peneliti harus mencari pengguna yang tetap mampu mengendalikan algoritma. Pengguna yang sengaja melatih algoritma melalui pilihan konten. Pengguna yang aktif mencari sumber informasi di luar TikTok. Jika banyak contoh seperti yang ditemukan, maka teori perlu direvisi. Jika tujuan pengujian bukan mencari bukti yang mendukung teori, tapi mencari kondisi yang dapat menggugurkan teori. Jadi, tujuan pengujian, ya, kenapa teori harus diuji? Tujuan pengujian bukan cari bukti yang mendukung teori, tapi cari kondisi yang dapat menggugurkan teori. Misalnya, dominasi algoritmik menyebabkan berkurangnya berpikir kritis pengguna. Langkah pertama adalah teori dibuat, kemudian yang kedua adalah secara deduktif diturunkan prediksi. Misalnya, jika teori benar, maka pengguna menerima rekomendasi tanpa mempertanyakannya. Pengguna jarang mencari sumber pembanding. Pengguna menganggap konten populer sebagai konten yang benar. Langkah ketiga, wawancara, observasi, atau analisis data. Langkah keempat, membandingkan hasil dengan prediksi. Jika ternyata banyak pengguna justru memverifikasi informasi, mengatur logika secara sadar, menggunakan TikTok secara reflektif, maka teori awal itu harus direvisi. Itu pendekatannya Popper. Kenapa Popper lebih memilih deduksi daripada induksi? Menurut Popper, induksi punya kelemahan. Misalnya, kita lihat 100 angsa putih, 1.000 angsa putih, 10.000 angsa putih. Apakah artinya semua angsa putih? Belum tentu. Begitu ditemukan seekor angsa hitam, generalisasi runtuh. Sebaliknya, deduksi bekerja secara logis. Misalnya kalau teori bilang semua angsa putih, maka cukup ditemukan seekor angsa hitam, teori langsung terbantahkan. Jadi skema berpikir Popper adalah masalah, hipotesis atau teori, deduksi, prediksi, pengujian empiris, teori ditolak atau bertahan sementara. Perhatikan bahwa teori tidak pernah dianggap benar secara mutlak. Jika lolos dari berbagai pengujian deduktif, teori hanya dapat dikatakan bertahan sementara, corroborated, bertahan sementara, bukan terbukti benar. Menarik sekali ya pengujian deduktif ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana persoalan demarkasi.
demarcation problem. Apa itu persoalan demarkasi? Ini adalah salah satu kontribusi terbesar dari Karl Popper dalam filsafat ilmu. Dalam bukunya The Logic of Scientific Discovery, Popper berusaha menjawab pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang membedakan ilmu, science, dari bukan ilmu, non-science atau pseudoscience? Inilah yang disebut persoalan demarkasi. Mengapa muncul persoalan demarkasi? Pada awal abad ke-20, banyak teori mengaku sebagai ilmu. Misalnya, Albert Einstein dengan teori relativitas, Sigmund Freud dengan psikoanalisis, Karl Marx dengan materialisme historis. Ketiganya sama-sama punya teori besar. Pertanyaannya, apakah semuanya sama-sama ilmiah? Popper bilang tidak. Harus ada kriteria yang membedakan teori ilmiah dan teori tidak ilmiah. Popper menolak kriteria verifikasi. Kaum positif logis bilang sebuah teori ilmiah jika dapat diverifikasi oleh pengamatan. Popper nggak setuju. Karena apa? Karena teori universal tidak pernah benar-benar dapat diverifikasi. Contohnya, semua logam memuai jika dipanaskan. Kita mungkin telah menguji besi, emas, aluminium, tembaga, tapi kita tidak pernah bisa menguji seluruh logam yang ada. Jadi, teori itu tidak pernah dapat dibuktikan benar secara mutlak. Jadi solusi Popper adalah falsifiabilitas. Menurut Popper, batas antara ilmu dan bukan ilmu bukan verifikasi, tapi falsifiabilitas atau falsifiability. Artinya, suatu teori disebut ilmiah apabila teori tersebut mungkin dibuktikan salah melalui pengamatan atau observasi. Perhatikan kata mungkin. Jadi, teori tersebut mungkin dibuktikan salah. Tidak harus benar-benar terbukti salah. Yang penting adalah ada kemungkinan secara logis untuk membantahnya. Contohnya ya, semua angsa warnanya putih. Teori ini ilmiah. Kenapa? Karena kita tahu apa yang dapat membantahnya cukup bilang. Jadi semua angsa berwarna putih. Teori ini ilmiah. Karena kita tahu apa yang dapat membantahnya. Kita cukup menemukan seekor angsa hitam. Teori langsung gugur. Berarti teori tersebut terbuka terhadap pengujian. Jadi teori angsa berwarna putih itu gugur. Karena ada seekor angsa hitam. Tapi angsa berwarna putih itu teori itu ilmiah. Karena bisa dibantah. Contoh teori yang tidak ilmiah. Misalnya seorang berkata, apapun yang terjadi sebenarnya sudah diramalkan oleh energi kosmis. Apapun artinya berhasil, gagal, hujan, panas, semuanya dianggap mendukung teori. Berarti tidak ada keadaan yang dapat membuktikan teori itu salah. Menurut Popper, teori itu bukan ilmu. Apakah besok, jadi besok bisa hujan atau tidak hujan? Itu bukan ilmu. Karena benar dua-duanya. Kenapa Popper mengkritik Freud dan Marx? Ini sering jadi pembahasan utama. Freud misalnya,
Jika seseorang membenci ayahnya, Freud bilang karena kompleks Oedipus atau karena seseorang sangat mencintai ayahnya. Freud bisa menjawab karena represi terhadap kompleks Oedipus. Apapun hasilnya, teori selalu benar. Tidak ada kondisi yang benar-benar dapat menggugurkannya. Bisa jadi karena dia cinta, bisa jadi karena dia tertekan atau represi terhadap kompleks Oedipus. Marx, Popper menganggap bahwa beberapa versi Marxisme berkembang menjadi sulit dipatahkan karena setiap peristiwa yang tampak bertentangan seringkali dijelaskan ulang melalui penyesuaian teori ad hoc, sehingga teori tetap dianggap benar apapun yang terjadi. Kritik Popper terutama ditujukan pada kecenderungan tersebut, bukan pada semua gagasan Marx secara keseluruhan. Einstein. Sebaliknya Popper sangat mengagumi Einstein. Kenapa? Karena Einstein berkata kira-kira jika hasil pengamatan gerhana matahari tidak sesuai prediksi teori relativitas, maka teori saya salah. Ini menunjukkan kebenaran ilmiah. Teori membuka diri untuk ditolak. Jadi eh, dari demarkasi Popper, kita bisa bedakan antara ilmu dengan bukan ilmu. Ilmu bisa diuji, bukan ilmu tidak dapat diuji. Ilmu beresiko salah, bukan ilmu selalu benar apapun hasilnya. Ilmu terbuka pada kritik, bukan ilmu kebal pada kritik. Ilmu membuat prediksi spesifik, bukan ilmu penjelasannya sangat lentur. Ilmu falsifiable, bukan ilmu unfalsifiable. Begitu. Kemudian, mari kita lihat bagaimana eh, hubungannya dengan logika penemuan ilmiah. Dalam The Logic of Scientific Discovery, Popper bilang bahwa tugas utama filsafat ilmu bukan mencari cara membuktikan teori benar, tapi menentukan apakah suatu teori memenuhi syarat sebagai teori ilmiah. Jadi jawaban Popper adalah sebuah teori ilmiah harus membuat prediksi yang jelas, berani, dan berisiko hingga dapat diuji serta berpotensi dibuktikan salah oleh pengalaman. Begitu. Dibuktikan salah oleh pengalaman. Jadi pengalaman sebagai metode. Pengalaman sebagai metode dalam kajian Karl Popper ini sering disalahartikan. Banyak orang mengira Popper sedang bilang bahwa ilmu berasal dari pengalaman. Padahal justru sebaliknya. Popper ingin menjelaskan apa fungsi pengalaman dalam ilmu pengetahuan. Intinya kayak begini. Pengalaman bukanlah sumber teori, tetapi alat untuk menguji teori. Jadi pengalaman sebagai metode, bukan sumber. Inilah perbedaan pandangan Popper yang mendasar dengan teori empirisme. Mengapa Popper membahas pengalaman? Sebelum Popper, banyak ilmuwan beranggapan pengalaman itu menghasilkan teori. Artinya ilmuwan mengumpulkan fakta, fakta semakin banyak, maka lahirlah teori. Ini yang disebut induktivisme. Popper menolak pandangan tersebut. Menurutnya tidak ada fakta yang berbicara sendiri.
fakta selalu difahami melalui suatu teori atau dugaan. Apa fungsi pengalaman bagi Popper? Pengalaman berfungsi sebagai alat pengujian, bukan alat penemuan. Bukan discovery, tapi sebagai alat pengujian atau alat tes, metode. Seorang ilmuwan membuat teori, semua logam memuai jika dipanaskan, misalnya begitu ya. Jika hasil eksperimennya bertentangan, kemudian jadi dari sana, semua logam memuai jika dipanaskan. Lalu ada eksperimen. Kalau hasilnya bertentangan, maka pengalaman menunjukkan bahwa teori tersebut salah. Jadi, pengalaman berfungsi sebagai penguji teori, pengkritik teori, sarana falsifikasi, bukan pencipta teori. Kenapa pengalaman tidak bisa menghasilkan teori? Popper kasih alasan logis. Misalnya kita melihat matahari terbit setiap pagi selama 1.000 hari. Apakah kita boleh menyimpulkan matahari pasti selalu terbit? Menurut Popper, tidak. Karena pengalaman masa lalu tidak menjamin masa depan. Inilah yang sebelumnya telah dikritik oleh David Hume sebagai problem of induction. Popper menerima kritik Hume tersebut. Menarik sekali ya. Pengalaman sebagai hakim. Popper mengibaratkan pengalaman seperti seorang hakim. Ilmuwan boleh membuat teori apa saja, misalnya teori A, teori B, teori C. Pengalaman tidak mengatakan teori A benar, tetapi pengalaman dapat mengatakan teori A salah. Jadi, pengalaman bersifat negatif, bukan positif. Misalnya, contohnya, semua angsa berwarna putih. Apa fungsi pengalaman? Pergi tuh, ngecek angsa, mengamati angsa. Kalau ketemu angsa hitam, pengalaman membantah teori. Tetapi kalau ketemu 100 angsa putih, 1.000 angsa putih, 1 juta angsa putih, pengalaman belum membuktikan teori benar. Kenapa Popper menyebut pengalaman sebagai metode? Karena pengalaman adalah prosedur sistematis untuk menguji dugaan ilmiah. Urutannya adalah masalah, hipotesis, deduksi, prediksi, pengalaman atau observasi eksperimen, teori ditolak atau bertahan. Perhatikan bahwa pengalaman itu adanya di akhir proses, bukan di awal. Apa yang dimaksud dengan metode eksperimen? Experience as a method. Metode. Metode menurut Popper bukan berarti mengumpulkan sebanyak mungkin data, tapi menggunakan pengalaman secara kritis untuk menguji teori. Karena itu Popper sering bilang ilmu berkembang melalui trial and error atau conjunctures and refutations. Conjectures and refutation, yaitu membuat dugaan, mencoba menjatuhkannya, memperbaiki dugaan, menguji lagi. Conjectures and refutations. Bikin dugaan, menjatuhkannya, memperbaiki dugaan, menguji lagi. Ini keren sekali. Dalam penelitian kualitatif, pengalaman biasanya berarti pengalaman hidup partisipan, life experience. Ini berbeda dengan makna pengalaman yang dibahas Popper. Bagi Popper, pengalaman bukan terutama pengalaman subjektif manusia, melainkan hasil observasi atau pengujian empiris.
yang dipakai untuk mengevaluasi klaim ilmiah. Beda jadi ya, bukan pengalaman subjektif manusia, tetapi observasi atau pengujian empiris langsung yang dipakai untuk mengevaluasi klaim ilmiah. Misalnya penelitiannya tentang dominasi algoritmik TikTok. Dalam dalam pendekatan fenomenologi, pengalaman pengguna adalah objek yang ingin difahami. Dalam perspektif Popper, pengalaman pengguna menjadi data empiris yang dapat dipakai untuk menilai apakah suatu proposisi atau penjelasan tentang dominasi algoritmik bertahan atau perlu direvisi. Ketika Popper menulis experience as a method, dia ingin bilang begini. Pengalaman bukan sumber lahirnya teori, tetapi teori tidak dapat diturunkan secara logis dari kumpulan observasi. Pengalaman adalah metode pengujian, yaitu cara untuk mengonfrontasi teori dengan kenyataan melalui observasi dan eksperimen. Pengalaman tidak pernah membuktikan teori benar secara final, tapi dapat menunjukkan bahwa teori salah atau perlu diperbaiki. Ilmu berkembang melalui kritik, sehingga pengalaman berfungsi sebagai alat kritik terhadap teori, bukan sebagai pembenaran mutlak. Jadi, bagi Popper, pengalaman itu punya fungsi metodologis yang kritis. Pengalaman bukan fondasi tempat teori dibangun, tapi batu uji yang menentukan apakah teori mampu bertahan dari pengujian atau harus ditinggalkan. Ini salah satu pergeseran paling penting yang dilakukan dari tradisi induktivisme menuju filsafat ilmu yang berpusat pada falsifikasi. Menarik sekali. Sekarang mari kita lihat falsifikasi. Falsifiability. Falsifiabilitas sebagai kriteria demarkasi. Ini adalah gagasan sentral dari Popper. Apa yang dimaksud dengan kriteria demarkasi? Demarkasi sebagai garis pembatas, gitu ya. Popper ingin menjawab pertanyaan apa yang bedain teori ilmiah dengan teori yang bukan ilmiah. Itu tadi bedanya. Dia menilai bahwa selama ini banyak orang menggunakan kriteria keliru yaitu verifikasi. Kompositivis logis beranggapan bahwa semakin banyak bukti yang mendukung suatu teori, semakin ilmiah teori tersebut. Popper bilang bahwa cara berpikir ini tidak memadai. Kenapa verifikasi ditolak? Misalnya ada teori, semua angsa berwarna putih. Lalu kita menemukan 100 angsa putih, 1000 angsa putih, 10.000 angsa putih. Apakah itu benar teorinya? Kata Popper tidak. Apakah mungkin besok ditemukan seekor angsa hitam? Ya, masih mungkin. Artinya, teori universal tidak pernah dapat diverifikasi secara final. Lalu apa yang dimaksud dengan falsifiabilitas? Popper mengusulkan kriteria yang berbeda. Menurutnya, sebuah teori disebut ilmiah apabila secara logis mungkin dibuktikan salah oleh pengalaman. Perhatikan kata mungkin. Bukan berarti teori itu harus salah, tetapi harus ada kondisi yang jika terjadi akan membuat ilmuwan berkata, oke, teori ini harus ditolak atau direvisi. Itu yang disebut falsifiable. Misalnya, semua logam memuai kalau dipanaskan. Pertanyaan Popper, apakah yang akan apa yang membuat teori itu salah? Jawabannya adalah kalau ditemukan logam yang tidak memuai ketika dipanaskan dalam kondisi yang sesuai dengan ruang lingkup teori, maka teori itu gugur. Karena ada kemungkinan dibantah. Teori itu ilmiah. Contoh
teori yang tidak falsifiable? Seseorang bilang, alam semesta selalu diatur oleh energi spiritual yang tidak dapat diamati. Lalu ditanya, apa yang dapat membuktikan teori ini salah? Jawabannya nggak ada. Karena memang benar, alam semesta selalu diatur oleh energi spiritual. Apapun yang terjadi selalu dapat dijelaskan ulang. Karena tidak ada kemungkinan dibantah. Nggak bisa dibantah. Bisa cari jawaban lain, ada penjelasan ulang. Menurut Popper, teori ini bukan teori ilmiah. Kenapa falsifiabilitas jadi kriteria demarkasi? Karena Popper, eh, jadi Popper itu tidak bertanya, apakah teori ini benar? Tapi apakah teori ini layak disebut ilmiah? Jawabannya tergantung pada apakah teori tersebut membuat prediksi yang jelas, bisa diuji, berisiko salah, terbuka pada kritik. Kalau iya, maka teori itu ada dalam wilayah ilmu. Kalau tidak, maka teori itu berada di luar wilayah ilmu. Meskipun mungkin tetap bernilai sebagai filsafat, metafisika, atau refleksi moral. Popper tidak mengatakan teori non-ilmiah itu buruk. Itu sering disalahartikan. Kata Popper, sesuatu yang bukan ilmu bukan berarti tidak berguna. Misalnya filsafat, etika, agama, metafisika. Bisa saja itu sangat penting. Hanya saja semuanya tidak memenuhi kriteria ilmu empiris. Jadi Popper bilang tidak ilmiah tidak sama dengan tidak bernilai. Kenapa Popper kagum tuh ya sama Einstein? Karena Einstein bilang bahwa teorinya akan gugur apabila hasil observasi tertentu tidak sesuai dengan prediksinya. Artinya Einstein berani mengatakan inilah kondisi yang membuktikan teori saya salah. Bagi Popper, sikap seperti itu adalah ciri ilmu pengetahuan. Kenapa Popper mengkritik Freud? Karena menurut Popper, teori Sigmund Freud terlalu mudah menyesuaikan diri dengan semua fakta. Jika pasien membenci ayahnya, ini menjelaskan, teori itu menjelaskan. Kalau pasien mencintai ayahnya, teori itu juga menjelaskan. Apapun hasilnya, teori tetap dianggap benar. Karena tidak ada fakta yang benar-benar dapat menggugurkannya. Popper menganggap teori tersebut tidak memenuhi kriteria demarkasi sebagai ilmu empiris. Jadi inti dari logika Popper, Popper mengubah pertanyaan ilmiah bukan bagaimana saya membuktikan teori itu benar, tetapi apa yang harus terjadi agar saya mengakui teori ini salah. Jika pertanyaan kedua dapat dijawab dengan jelas, maka teori itu disebut sebagai ilmiah. Eh, Sekarang bagaimana persoalan dasar empiris, the problem of the empirical basis. Teman-teman semua, the problem of empirical basis adalah salah satu yang penting sekali, sekaligus paling sulit untuk kita pahami dari kajian The Logic of Scientific Discovery bukunya Karl Popper. Apa yang jadi dasar empiris bagi ilmu pengetahuan? Sekilas pertanyaan itu kesannya sederhana, tapi bagi Popper persoalannya sangat dalam. Dia ingin menunjukkan bahwa observasi atau fakta empiris pun tidak pernah menjadi dasar yang benar-benar pasti. Apa yang disebut sebagai basic empirical? Istilah basic empirical atau basic empirical statement mengacu pada pernyataan-pernyataan hasil observasi yang digunakan untuk menguji suatu teori. Misalnya pada pukul 10 pagi, termometer menunjukkan suhu 100 derajat Celcius. Atau dalam wawancara, ilmu informan mengatakan bahwa ia selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kedua contoh tersebut adalah pernyataan empiris. Basic statement, yaitu pernyataan tentang hasil pengamatan terhadap dunia nyata.
Pertanyaannya adalah apakah pernyataan seperti itu pasti benar? Banyak filsuf sebelum Popper menjawab, iya, karena berasal dari pengalaman langsung. Popper menjawab tidak benar. Menurut Popper, menolak kepastian observasi itu penting. Jadi kenapa Popper menolak kepastian observasi? Observasi tidak pernah bebas dari kemungkinan kesalahan. Seorang peneliti misalnya bilang, saya melihat lampu menyala. Tetapi bisa saja pencahayaan ruangan menipu, pengamatan keliru, alat ukur rusak, atau ada kesalahan pengamatan, pencatatan. Artinya, bahkan observasi pun masih dapat dipersoalkan. Dengan demikian, fakta empiris bukan fondasi yang absolut. Observasi juga dipengaruhi teori. Ini merupakan salah satu gagasan penting Popper. Dia bilang kita tidak pernah mengamati dunia dalam pikiran yang kosong. Ketika seorang dokter melihat hasil ronsen, dia melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan orang awam. Kenapa? Karena dokter punya teori dan pengetahuan sebelumnya. Begitu pula seorang ahli komunikasi akan membaca perilaku media sosial secara berbeda dibanding dengan orang yang tidak mempelajari komunikasi. Artinya, observasi selalu dipengaruhi oleh kerangka konseptual yang dimiliki pengamat. Karena itu Popper menolak anggapan bahwa observasi adalah sesuatu yang sepenuhnya netral. Apa itu basic statement? Popper memperkenalkan istilah basic statement. Pernyataan hasil observasi yang diterima sementara sebagai dasar pengujian teori. Misalnya, informan A mengatakan bahwa ia tidak pernah mengecek ulang informasi yang dibagikan. Pernyataan itu digunakan untuk menguji teori. Namun, basic statement sendiri bukan sesuatu yang dapat dipersoalkan. Jika ditemukan rekaman wawancaranya salah, transkripsi keliru, informasi salah bicara, informannya salah bicara, maka basic statement juga harus direvisi. Kenapa Popper tetap pakai basic statement? Jika observasi bisa salah, mengapa tetap dipakai? Kata Popper, karena ilmu butuh titik awal praktis. Tapi titik awal itu bukan kepastian mutlak. Basic statement diterima berdasarkan prosedur ilmiah, kesepakatan komunitas ilmiah, keterulangan observasi, keterbukaan untuk diperiksa ulang. Jadi basic statement masih bersifat tentatif. Bagaimana hubungannya dengan falsifikasi? Misalnya teori bilang semua mahasiswa punya tanggung jawab sosial tinggi. Kemudian hasil penelitian menunjukkan mahasiswa X tidak menunjukkan tanggung jawab sosial. Pernyataan kedua merupakan basic statement. Jika basic statement tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka teori harus direvisi. Namun, jika ternyata basic statement salah, misalnya karena kesalahan pengukuran, karena teori belum tentu gugur. Dengan kata lain, Popper bilang baik teori maupun data sama-sama terbuka terhadap kritik. Jadi banyak orang mengira Popper hanya mengkritik teori. Padahal tidak, dia juga mengkritik observasi, fakta, data. Karena menurut Popper, seluruh proses ilmu bersifat kritis, terbuka, bisa direvisi, tidak ada bagian yang kebal dari evaluasi. Jadi skema berpikir Popper adalah teori, deduksi, prediksi, basic statement, hasil observasi, kemudian kritik, teori dikritik, direvisi, atau dipertahankan sementara. Bahwa basic statement bukan fondasi yang absolut, tapi titik temu antara teori dan pengalaman. Eh, jadi, dasar empiris Popper ingin menolak dua pandangan ekstrim.
Pandangan pertama, positivisme naif yang menganggap fakta berbicara sendiri dan menjadi dasar yang pasti bagi ilmu. Menurut Popper, fakta selalu diperoleh melalui observasi yang mungkin keliru dan selalu ditafsirkan ke dalam kerangka konseptual. Kemudian pandangan kedua adalah pandangan yang ditolak oleh Popper selain dari positivisme naif, yaitu skeptisisme radikal yang mengatakan bahwa semua observasi bisa salah, maka ilmu tidak mungkin memiliki dasar yang dapat diandalkan. Karena semua observasi bisa salah, maka ilmu tidak mungkin punya dasar yang dapat diandalkan. Popper juga menolak pandangan ini. Baginya, meskipun observasi tidak pernah absolut, komunitas ilmiah dapat menerima basic statement sebagai dasar kerja, sementara melalui prosedur ilmiah yang transparan dapat diperiksa ulang dan terbuka secara terhadap kritik. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak berdiri di atas kepastian, melainkan di atas kritik yang terus-menerus. Ini yang bagian eh, terakhir, objektivitas ilmiah dan keyakinan subjektif. Teman-teman semua, eh, objektivitas ilmiah dan keyakinan subjektif dalam buku Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, adalah bagian yang penting dan menunjukkan bagaimana Popper memahami objektivitas ilmu pengetahuan. Popper tidak mendasarkan objektivitas pada sikap pribadi ilmuwan, melainkan pada cara teori diuji dan dikritik. Objektivitas ilmu dan keyakinan subjektif menurut Popper, salah satu pertanyaan yang ingin dijawab Popper adalah apakah ilmu pengetahuan menjadi objektif karena ilmuwan bersifat objektif? Banyak orang beranggapan bahwa objektivitas ilmu bergantung pada karakter peneliti. Misalnya, seorang peneliti bersifat jujur, tidak memihak, bebas dari kepentingan pribadi. Popper menganggap pandangan tersebut belum memadai. Menurutnya, manusia pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya bebas dari keyakinan, harapan, preferensi, maupun prasangka. Seorang ilmuwan tentu dapat meyakini bahwa teorinya benar jika dapat memiliki keterikatan emosional terhadap teori yang telah dikembangkannya. Namun, keyakinan pribadi itu bukan penentu apakah suatu teori bersifat ilmiah atau tidak. Apa yang disebut keyakinan subjektif? Keyakinan subjektif adalah tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu pengetahuan atau teori. Misalnya seorang ilmuwan merasa sangat yakin bahwa teori yang benar karena didukung oleh pengalaman, intuisi, atau penelitian yang telah dilakukannya. Menurut Popper, keyakinan tersebut merupakan aspek psikologis. Tinggi atau rendahnya keyakinan seseorang tidak memiliki nilai logis dalam menentukan kebenaran suatu teori. Seseorang dapat sangat yakin pada teori yang sangat keliru, sementara orang lain dapat meragukan teori yang kemudian terbukti memiliki daya jelas yang tinggi. Dengan demikian, keyakinan subjektif tidak dapat dijadikan ukuran keilmiahan. Lalu apa yang disebut sebagai objektivitas ilmiah? Menurut Popper, objektivitas ilmiah tidak berasal dari individu tapi berasal dari proses ilmiah. Sebuah teori menjadi objektif kalau dirumuskan secara jelas, dipublikasikan hingga dapat diperiksa oleh orang lain, terbukti terbuka pada kritik, dapat diuji secara empiris, dapat direplikasi atau diperiksa ulang, bersedia direvisi apabila ditemukan bukti yang bertentangan. Objektivitas dengan demikian bukan berarti seorang ilmuwan tidak punya pendapat pribadi, tapi teorinya tidak tergantung pada pendapat pribadi tersebut. Objektivitas itu lahir dari kritik. Salah satu gagasan yang paling penting dari Popper adalah objektivitas ilmu muncul melalui kritik antar ilmuwan. Ilmu berkembang karena setiap teori selalu terbuka untuk diuji oleh peneliti lain. Misalnya, ilmuwan A mengusulkan suatu teori, ilmuwan B mencoba menguji, ilmuwan C menemukan kelemahannya, ilmuwan D memperbaiki teori tersebut.
Melalui proses kritik yang terus-menerus, teori menjadi semakin kuat atau digantikan oleh teori yang lebih baik. Dengan demikian, objektivitas bukan hasil dari tidak adanya kesalahan, tapi hasil dari adanya mekanisme koreksi yang terbuka. Jadi kenapa Popper membedakan objektivitas dan keyakinan? Popper ingin menghindari anggapan bahwa suatu teori benar hanya karena diajukan oleh ilmuwan terkenal, diyakini oleh banyak orang, disampaikan dengan penuh keyakinan atau diterima oleh mayoritas. Dalam ilmu pengetahuan, semua teori harus dinilai berdasarkan argumen, bukti, kemampuan bertahan secara kritis, bukan berdasarkan reputasi atau keyakinan pembuatnya. Contoh sederhananya adalah bayangkan dua peneliti mengembangkan teori yang berbeda. Peneliti pertama sangat yakin teorinya benar, dia menolak semua kritik dan hanya menerima apa yang mendukung pendapatnya. Sementara peneliti kedua percaya juga sama teorinya, tapi dia mempublikasikan hasil penelitiannya, menjelaskan prosedurnya secara terbuka, menerima kritik dari peneliti lain, dan bersedia memperbaiki teorinya apabila ditemukan kesalahan. Menurut Popper, peneliti kedua menunjukkan sikap ilmiah yang lebih objektif, bukan karena ia kurang yakin pada teorinya, tapi karena ia membuat teorinya untuk dievaluasi secara rasional dalam komunitas ilmiah. Objektivitas sebagai sifat ilmu bukan sifat individu. Salah satu kesimpulan penting adalah bahwa objektivitas merupakan karakteristik sistem ilmu pengetahuan, bukan karakter psikologi seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan boleh punya keyakinan pribadi, bahkan boleh berharap teorinya berhasil, akan tetapi teori tersebut harus memperoleh status ilmiah apabila bersedia menghadapi kritik dan pengujian dari komunitas ilmiah. Karena itu, menurut Popper, kemajuan ilmu pengetahuan bukan ditentukan oleh siapa yang mengemukakan teori tersebut, tapi seberapa baik teori tersebut mampu bertahan terhadap pengujian yang kritis. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Semoga bermanfaat.